Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Amote Lovers. Ketemu lagi dengan saya Dr. Dinda, official konsultan dari Amote. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Thank you buat yang udah gabung. Jangan lupa yang teman-temannya yang belum pada gabung, buruan dicolek. Hai, buruan gitu. Selamat malam. Ya, kembali lagi kita ngobrol tentang seputar kesehatan kulit. Boleh yang mau langsung ngobrol, langsung nanya, silahkan aja. Nah, pada diminum belum ya amotenya? Udah belum ya? Kalau udah ya syukur. Udah dibeli masa nggak diminum ya? Sorry ya, suaranya lagi kecil. Iya, aku tuh baru aja selesai radang, terus masih ada sisa-sisa sedikit radang. Teman-teman hati-hati karena ini lagi musim segala musim ya. Mau dibilang musim pilek iya, musim batuk iya, musim pancaroba iya. Jadi kalau habis minum es tuh harusnya minum air hangat biar nggak batuk. Oke, kita mau ngobrol apa malam ini enaknya? Nanti tuh biasanya kalau ada yang nanya satu, terus nanti berlanjut pembahasannya tentang itu. Terus musim apa lagi ya? Musim rambut rontok juga. Ada rambutnya rontok banget. Tapi minum amote rambutnya jadi nggak rontok. Tahu nggak kenapa? Soalnya amote itu kan suplemen kesehatan kulit salah satunya. Walaupun sebenarnya itu suplemen kesehatan, tapi konsennya banyak ke kulit. Padahal sebenarnya kesehatan itu nggak cuma ke kulit, ke ginjal, ke hati, ke hepar, ke usus, tuh macam-macam. Nah, jadi karena amote ini isinya ada glutathione, ada kolagen, nyehatin kulit. Nah, akar rambut ini kan tempatnya ada di dalam kulit juga. Nah, kalau kita minum suplemen kesehatan kulit, kulitnya sehat, ternutrisi dengan baik, akar rambut jadinya juga ikut sehat, ikut ternutrisi dengan baik juga. Makanya dia akan lebih kuat, jadi nggak gampang rontok gitu. Terus faktor-faktor lainnya yang bisa bikin rambut rontok tuh berminyak. Kang ngerasa suhunya lagi panas banget, lagi gerah, kulit kepalanya berminyak, itu juga pasti resiko rontok juga lebih gede. Oke, penanya pertama dari Mbak Nabila Syakila. Lagi hamil 8 bulan, mau konsumsi amote, apakah harus 1 saset atau setengah saset? 1 saset, nggak apa-apa, diminum aja. Soalnya udah di atas, udah masuk ke trimester 3, yaitu bulan ke-7, 8, 9. Jadi silahkan sok atuh diminum. Semoga lerengnya lancar ya. Nih kalau 8 bulan nih 9 bulan berarti bulan depan udah lahir. Nanti recovery-nya sepengalaman aku, karena dulu aku pertama kali konsumsi amote itu waktu habis lahiran. Anakku kayaknya masih usia 6 bulan gitu deh. Nah, terus 6 bulan pasca lahiran tuh kan hormon lagi turun semua ya. Tahu nggak ciri-ciri hormon turun? Kulitnya turun, kecerahannya, kekencangannya, payudaranya turun, terus rambutnya rontok, moodnya nggak stabil, selera makan berantakan, nggak tahu berantakan naiknya atau berantakan turunnya ya.
itu tuh adalah tanda-tanda hormon kita tuh emang lagi drop abis-abisan. Itu tuh 6 bulan setelah lahiran. Nah, biasanya di sini keluhan paling banyak ke kulit sama ke kerontokan rambut ya biasanya. Nah, terus aku ketemu Amote, aku minum, menurutku signifikan antara kerontokan rambutku dengan tidak setelah minum Amote itu signifikan, jadi nggak rontok. Terus kulit jadi lebih cerah waktu itu. Ya 6 bulan begadang, yang emak-emak pasti related banget nih. Begadangan, makan nggak teratur, lecek-lecek deh, skincarean juga nggak sempet, terus ketolong minum Amote, jadi nggak sempet skincarean, tapi aku punya cara lain untuk menjaga kesehatan tubuh dan kulitku. Ditambah lagi stamina rasanya nambah, nggak yang gampang capek gitu, nggak juga sih ya. Nanti rasain deh kalau udah, kan minum Amote kan 6 bulan setelah kelahiran ya, jadi setelah bayinya usia 6 bulan kita baru diperbolehkan untuk minum Amote sebaiknya. Untuk menurutku signifikan gitu. Jadi kalau butuh suplemen, malah ada yang cerita kemarin asinya jadi tambah banyak begitu. Iya benar, menyusui, terus habis itu rambut rontok tuh emang waduh gimana ya, mau pakai serum tuh kadang cocok kadang enggak, tapi menurutku minum Amote cukup sih, habis itu nggak rontok lagi. Walaupun ya jangan dibandingin sama tebalnya rambut waktu masih gadis. Oke, cara mengatasi rambut beruban. Sebenarnya tuh uban itu merupakan tanda bahwa tubuh kita mulai menua. Nah, apa sih yang bikin rambut tuh beruban? Kebanyakan pertanyaan sebenarnya kebalik. Apa sih yang bener tuh? Apa sih yang bikin rambut kita tuh hitam? Yaitu adalah melanin atau warna, zat warnanya. Nah, zat warna ini yang bikin kulit lagi, rambut kita tuh hitam. Ketika zat warna itu habis, tidak lagi diproduksi karena udah habis ya, udah masanya habis ya stoknya, maka helai rambut tidak lagi memiliki warna hitam. Kemudian yang tumbuh berwarna putih. Nah, itulah yang disebut uban. Tandanya memang kita sudah dimakan usia. Begitu. Untuk cara-cara mencegah uban sampai saat ini belum ada yang signifikan banget gimana caranya biar nggak beruban. Jadi seenggaknya kita tahu bahwa ketika uban sudah muncul, tandanya tubuh kita tuh sudah mulai menua, ya kan? Sudah mulai habis melanin atau zat-zat lain yang bisa memberi warna pada rambut. Tandanya kita harus ambil zat-zat tersebut dari luar. Bentuknya apa? Suplemen. Nah, suplemen ini walaupun kemudian suplemen ini tidak membuat rambut kita menjadi hitam, setidaknya suplemen ini bisa membantu zat-zat yang sudah mulai berkurang karena kita sudah menua tadi. Begitu. Yang paling penting adalah antioksidan. Pasti sering dengar kan, antioksidan tuh apa sih? Kok harus banget kita? Nah, namanya tuh antioksidan. Oksidan ini bahasa Indonesianya radikal bebas. Radikal bebasnya inilah yang bikin kita tuh menua. Jadi bisa sakit kronis, diabetes mellitus, jadi punya hipertensi, kulitnya jadi keriput, fungsi ginjal nggak lagi bagus, terus aging lah ya, pokoknya menua tuh karena kita terpapar oleh radikal bebas. Nah, supaya kita nggak menua, maksudnya kita mencegah penuaan supaya efeknya nggak terlalu kelihatan di kita, minum antioksidan. Antioksidan yang paling bagus namanya itu glutathione. Glutathione ada di mana? Di Amote. Gitu loh, gampang kan? Supaya caranya biar tekniknya tetap awet muda. Jadi kita harus sadar diri bahwa yang namanya waktu itu pasti maju ke depan, nggak mungkin ke belakang. Jadi kita tuh harus tetap mengikuti perjalanan waktu ini, apa aja yang bisa kita cegah penyakitnya dan bagaimana cara mencegahnya. Menurutku dengan mengkonsumsi suplemen yang pas, yang cocok sama kebutuhan tubuh kita, apalagi tadi ada antioksidannya, menurutku harus diminum daripada tubuh kita nggak terbantu oleh suplemen atau sumber nutrisi dan zat-zat lainnya. Jadi kayak motivasi utamaku minum Amote adalah biar aku awet muda, menolak tua.
Waalaikumsalam. Dok, kalau ada lambung cara minumnya amotnya gimana dok? Diminum dari mulut. Aku juga punya lambung, kenapa? Maksudnya sakit lambung kali ya. Kadang tuh aku tuh ketemu pasien, dok saya tuh punya jantung. Lah iya bu, saya juga punya jantung. Salah tuh nanyanya. Maksudnya kalau ada sakit jantung. Oke ini dok, kalau ada sakit lambung cara minum amotnya gimana dok? Caranya diminum, makanya ada aturan minum amotnya adalah setelah sarapan atau setelah makan malam. Nah itu ada tujuannya, supaya sebenarnya tujuannya bukan terus yang melindungi lambung biar nggak sakit pas minum amot itu, enggak. Cuman dengan adanya makanan dulu di dalam lambung kita, maka penyerapan amot itu akan lebih terbantu gitu, lebih mudah diserap oleh apa sih namanya, itu yang rambut-rambut halus yang ada di dalam lambung tuh, ya itulah lupa tuh. Jadi lebih mudah diserap begitu. Waalaikumsalam. Oke, minum amotnya ada apa juga ngaruh kesehatan badan dok? Soalnya saya lagi gak enak badan, tak gencer amotnya alhamdulillah kembali baik. Yes, jawabannya 100% iya, karena kandungan amotnya ada glutathione tadi, antioksidan, terus ada kolagen. Ya, kolagen juga tuh merupakan zat yang bisa menambah daya tahan tubuh. Terus ada vitamin C-nya juga, ada teripang. Teripang tuh nutrisinya banyak vitaminnya. Terus ada sakura, ya kan, ada ekstrak sakura juga. Nah itu semua nggak ada yang mubazir, itu semuanya kepake di dalam badan untuk meningkatkan stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi akan ada bedanya ketika kita minum amotnya rutin sama enggak. Sama kayak tanaman yang biasanya dipupuk sama yang nggak pernah dipupuk sama sekali, pasti beda dong. Walaupun tuh judulnya ini merendah menurutku, merendah judulnya cuman suplemen kesehatan kulit, padahal sebenarnya suplemen kesehatan kita semua gitu, dari ujung rambut ujung kaki luar dalam tuh semuanya tersuplemen dengan baik. Itulah yang kemudian bikin tubuh kita jadi nggak gampang sakit dan staminanya bagus. Kalau dalam dunia pengobatan, antibiotik itu digunakan untuk menghilangkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Tapi di dunia pengobatan juga, farmasi atau kedokteran, yang namanya virus itu tidak selalu bisa diobati dengan antivirus. Kalau bakteri kan dengan antibiotik, kalau jamur ya dengan antifungal atau anti jamur. Nah virus ini dia nggak selalu bisa diobatin pakai antivirus. Tapi virus ini dia tuh karena punya kapsul tersendiri, nanti kalau tak jelasin bisa 3 tahun ya, habis itu lulus esket. Virus ini dia punya mekanisme sendiri di mana justru yang bisa melenyapkan dan memusnahkan virus itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri. Nah makanya kenapa kadang orang pilek, orang batuk yang penyebabnya virus tuh nggak dikasih antibiotik, paling cuma dikasih vitamin. Nah yang benar tuh gitu, jadi vitaminnya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah daya tahan tubuh kita nanti ini yang akan melawan si virus, gitu cara kerjanya. Jadi yang dikuatkan adalah daya tahan tubuh kita. Nah daya tahan tubuh tadi dapetnya dari mana? Dari kolagen, glutathione, terus ada vitamin C, ya kan pasti dapat vitamin C kan. Nah itu adalah cara-cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya kenapa orang yang rajin olahraga, orang yang boboknya teratur, kemudian rajin minum suplemen-suplemen, pasti daya tahan tubuhnya lebih bagus dan nggak gampang sakit. Begitu, sehatnya dapat, cantiknya dapat. Dok, izin share. Iya Mbak Eni, boleh. Ada testimoni dari mitra saya, minum Alphoteh habis 17 saset. Miss V kenceng. Miss V gak bau, suaminya merasa bahagia banget dan menyuruh istrinya rutin minum Amote. Alhamdulillah di tim saya mitra yang konsumsi Amote bertambah, istrinya pun lebih bahagia dengan hasil Amote yang banyak banget. Amote, terima kasih Amote. Wah berarti ganti lagi nih judulnya, gak cuma suplemen kesehatan kulit ya, tapi juga suplemen kesehatan rumah tangga. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih sekali share-nya, testimoninya Mbak Eni. Begitu, aku bahkan nggak tahu kalau efeknya bisa sebegitu jangka panjangnya ya. Tapi ikut senang. Karena kolagen itu dia memang tersohornya
dia akan meningkatkan kelembapan pada kulit sehingga kulit itu menjadi kencang, begitu ya. Menurutku kulit itu kan di banyak tempat ya, walaupun di dalam mulut ini namanya juga kulit mukosa. Nah, di Miss Vipin sama ya juga ada kulitnya. Jadi kalau di wajah aja bisa lebih kencang ya, jadi bisa bayangkan di tempat lain mungkin juga lebih mengencang karena kadar cairannya terjaga. Begitu ya. Jadi siapa yang mau suplemen kesehatan rumah tangga tahu kan harus minum apa. Pantes ya suamiku juga menjadi donatur untuk minum Amote. Nah ini seneng nih karena kemudian minum Amotenya disupport sama suaminya ya kan. Jadi suaminya tuh sudah menjadi donatur tetap untuk persediaan Amote di dalam rumah. Baik sekali. Tua itu pasti, awet muda itu pilihan. Wah aku suka banget nih hashtagnya. Makasih Mbak Lilis Nadia Aprilia. Tua itu pasti, awet muda itu pilihan bersama Amote. Cocok. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya, ada nggak yang pernah lihat fotoku waktu waktu 2019 awal-awal aku ikut Amote? Mungkin bisa dibandingin ya aku yang dulu sama aku yang sekarang. Gimana? Jujur li sih, aku kalau dari aku pribadi ini adalah kondisi kulitku yang paling bagus seumur hidup gitu. Nggak tahu, ngerasanya gitu aja sih. Jadi kayak makin kesini kok makin terawat gitu. Ada minum Amote aja gitu. Dok, kalau kolesterol tinggi minum Amote aman nggak dok? Aman kalau obat kolesterolnya tetap diminum. Jangan terus minum Amote terus obat kolesterolnya nggak diminum. Terus nanti giliran tinggi yang disalahin Amotenya. Biasa deh. Ya harus tetap diminum ya obat kolesterolnya. Dokter Dinda tanya dong, kalau lagi head boleh konsumsi Amote nggak ya? Boleh. Nggak ada tulisannya di kotak kalau lagi head nggak boleh ya? Boleh, justru aku adalah orang yang kalau lagi head sakitnya bukan main. Sakit banget. Beneran deh, sakit banget sampai nggak jarang aku tiap hari pertama itu pasti ke IGD untuk suntik. Jangan ditiru. Tapi kalau nggak digituin, aku bisa kena shock neurogenik, shock yang terjadi karena terlalu menahan rasa sakit. Itu bisa bikin kita shock loh. Shock tuh tekanan darah drop, tensi drop. Nah di drop tuh namanya shock. Bisa jatuh ke keadaan parah deh. Jadi sebelum aku shock, aku injeksi atau suntik obat anti nyeri. Itu saking sakitnya tiap mens. Terus aku pada suatu ketika periode gitu lagi minum Amote dan nggak sesakit itu. Amazing kan? Amazing. Karena salah satu fungsi dari kolagen dan glutathione itu dia menstabilkan hormon. Kalau kita lagi head tuh hormonnya tuh nggak seimbang, antara estrogen atau progesteron tuh dia nggak seimbang gitu loh. Nah dengan stabilisator hormonal ini maka efek-efek yang dirasakan waktu kita hamil, waktu kita menstruasi itu akan lebih stabil. Dok, saya sempat kaget juga dengan testimoni Mitra. Apakah Amote bisa ngencengin otot misfi? Juga bisa bikin misfi gak bau? Makanya dicoba dulu. Kalau yang gitu aku secara langsung belum pernah memastikan ya. Tapi secara teori to be honest, it's possible. Mungkin aja itu terjadi kok. Nah tapi kesehatan misfi itu juga penting ya. Misfi itu kan pasti akan keputihan. Nah, keputihannya tuh ada yang normal, ada yang nggak normal. Ketika keputihannya normal tuh gimana? Normal itu tidak berbau, tidak gatal, tidak gerunjalan, konsistensinya cair aja. Itu yang normal. Yang nggak normal apa? Bau berwarna-warni, kuning hijau, mungkin malah ada merahnya, terus bergeronjal, nggak cair doang tapi ada apa ya? Perkejuan kalau kita bilangnya, karena kayak keju, berbuih, gatal, nggak enak gitu, sudah patologis atau sudah mengindikasikan adanya suatu kondisi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Tapi kalau selama keputihan yang normal, aku rasa nggak apa-apa. Jadi keputihan tuh nggak semuanya penyakit ya, tapi ada juga keputihan yang fisiologis kalau kita bilangnya normal begitu. Nah kalau sudah mulai
keputihan yang patologis tadi yang aku bilang berwarna, berbau, tidak nyaman, itu lebih baik langsung periksa ke dokter supaya tahu ada apa nih di balik ketidaknyamananku ini, begitu ya. Apakah amote bisa untuk mengurangi kulit yang gatal seperti alergi sampai ada lukanya? Waduh. Oke, amote itu dia bisa mengurangi iritasi karena amote ini dia ada zat anti iritannya. Tapi harus digarisbawahi bahwa kondisi alergi ini pasti ada penyebabnya. Nah, teman-teman harus aware nih, harus cari tahu penyebabnya apa. Jadi nggak sembarang semua borok, semua kelainan kulit kemudian minum amote karena amote suplemen kesehatan kulit. Nggak gitu caranya, tapi tetap harus diperiksa dulu. Wah, jangan-jangan punya alergi yang parah, jangan-jangan memang punya eksem, jangan-jangan punya atopi, begitu ya. Dari Mbak Lisnawati, dok ada testimoni dari konsumen terbaruku, baru seminggu minum amote, bibir terlihat lebih merah. Seneng dong ya, kulit lembab, jos banget amote ini. Cepat banget perubahannya, padahal sebelum order amote cerita sudah banyak minum produk yang berkolagen tapi tidak ada reaksinya. Alhamdulillah minum amote sudah seminggu terlihat hasilnya. Sombong dulu boleh lah ya. Ya karena amote kolagen yang dipakai itu nggak kayak kolagen lainnya. Kolagen yang dipakai amote itu kolagen dari ikan, jadi partikelnya lebih kecil sehingga mudah sekali diserap. Jadi kalau misalnya dibandingin sama kolagen lain yang asalnya dari sapi, itu tuh lebih sulit diserap karena membutuhkan suhu metabolisme yang lebih tinggi. Jadi misalnya nih pakai kolagen B itu tuh dari kolagen sapi, dia 12 bulan baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau minum kolagen amote, bisa aja cuma 4 minggu, 8 minggu sudah kelihatan hasilnya. Ya, begitu ya. Amote boleh diminum setelah makan siang nggak sih? Boleh, mungkin lupa sarapan kali ya. Kan anjurannya setelah sarapan atau makan malam. Mungkin lupa sarapan atau memang nggak biasa sarapan, ya minumnya habis makan siang aja. Pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Iya, penting loh menurutku ya. Daya tahan tubuh tuh nggak sekedar engko loro ya koroan gitu, enggak ya. Tapi sebenarnya dengan kita menjaga diri kita, minum suplemen, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, itu menjadikan hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ngebayangin nggak orang tidak mendiskreditkan siapapun, tapi maksudnya beberapa orang yang tidak menjaga daya tahan tubuhnya dengan baik, dia akan menjadi lebih mudah mengeluh akan kondisi badannya yang aduh aku kok sering banget pusing, badanku nggak enak. Itu akan berpengaruh kepada kehidupan pribadinya dia sebagai seorang ibu misalnya, jadi capek terus bawaannya. Kemudian kalau misalnya dalam bidang pekerjaan jadi nggak fokus, kerjaannya nggak bagus, atau mungkin di lingkungan keluarganya atau rumah tangganya mukanya jadi ditekuk terus, padahal suami tuh kalau pulang maunya lihat istri tuh sudah senyum, merekah, sumringah gitu. Itu namanya kualitas hidup. Jadi kalau kita nggak menjaga daya tahan tubuh, menjaga diri kita, maka kualitas hidup kita akan menurun. Dengan kita tidak menjaga diri kita, maka efeknya adalah ke lingkungan sekitar kita. Percaya nggak percaya tuh pasti akan kayak gitu. Makanya ya peran perempuan ini ya udah jadi ibu, jadi istri, jadi karyawan, emang harus strong. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Mau tanya kalau untuk penderita gejala paru-paru dalam masa pengobatan, aturan minumnya bagaimana ya dok? Sama. Jadi kelebihan amote ini tuh kita tuh nggak kayak ngobatin antibiotik atau minum paracetamol yang pakai dosis-dosis gitu tuh enggak. Semua aturannya sama. Mau hamil nggak hamil, mens lagi nggak mens, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, kondisi sakitnya sekian, sama dosisnya 2 saset sehari. Nanti kalau ada yang nanya tolong bantu jawab ya, Amote Lovers. Tunjukkan kalau kalian sudah paham. Oke. Saya dok mau ngasih testimoni dulu, saya hamil 7-9 bulan minum amote, berharap anak punya kulit putih, cerah, bersih, sehat. Alhamdulillah pas lahir pas KSI anak saya kulitnya cerah banget.
Masya Allah, amotnya luar biasa banget. Terus lancar asinya. Saat saya sedang menjemur bayi agak gelap. Pas saya menyusui minum amotnya, anak kembali cerah. Waduh, kok kayak lampu ya? Bisa gelap terang gitu. Oke, bener-bener bukti amotnya jos banget. Aduh, beruntung sekali Mbak Siti. Mbak Siti tuh hamil dan melahirkan di saat amotnya sudah ada. Saya waktu itu lagi hamil, melahirkan, belum kenal amotnya, bahkan amotnya belum launching, karena launchingnya pas sama aku ya. Jadi besok pas aku anak kedua, aku akan minum amotnya. Alhamdulillah dok, ini habis 15 box. Wah, Mbak Dwi, seriously? Dan selalu dia stok amotnya di rumah, selalu rutin minum tiap mau tidur. Love sama amotnya. Wah, sudah ngalah-ngalahin ya Ramadan ini kalau 15 box gini. Thank you. Kemarin konsumen saya, dari siapa nih? Dari Mbak Rifa betul aja. Minum amote sakit perut, perih, dan asam lambungnya kambuh. Alhamdulillah ini dapat ilmu setelah makan baru minum amote. Makasih banyak dokter Ganda. Iya, sama-sama ya. Sebenarnya kalau sakit lambung atau sakit mah itu kuncinya gampang, nggak usah berobat di Singapura atau di Malaysia mahal ya. Cukup makan secara teratur, porsinya kecil aja tapi teratur, 2 jam atau 3 jam sekali. Jangan sampai perutnya terlalu kosong atau terlalu penuh. Itu aja kuncinya. Semangat. Apakah amote bisa menghaluskan kulit yang kasar setelah kena gatal-gatal dok? Bisa, karena amote itu dia memiliki tadi ya kolagen ya. Secara nggak langsung itu akan membantu meregenerasi kulit baru. Jadi kalau kita luka terus ada bopeng-bopeng, luka-luka itu tuh sebenarnya adalah jaringan yang terluka begitu. Jaringan yang terluka itu harus diganti dengan yang baru. Nah, kulit ini termasuk jaringan yang paling lama recovernya dibanding dengan organ-organ dan jaringan lainnya. Kulit ini lama banget, baru berefek atau baru regenerasi hilang biasanya itu tuh bisa minimal paling cepet maksimal paling cepet banget itu tuh 8 minggu itu kulit tuh biasanya baru berganti dengan kulit yang baru. Ini bekas jerawat, lihat aja paling cepet 2 bulan hilang. Tapi dengan kita minum amote itu akan mempercepat begitu. Jadi kalau normal aja tuh 2 bulan baru hilang, dengan amote nih harusnya bisa lebih cepat secara teori ya. Akan membantu meregenerasi kulit yang rusak. Begitu. Aman diminum jangka panjang, of course. Bahan-bahannya sudah teruji klinis, sudah BPOM. Tadi mungkin yang kolagen apa tadi belum BPOM kali ya. Amote ini sudah BPOM dan bahannya dari alami ya. Jadi menurutku aman lah diminum. Justru kita akan nggak aman kalau nggak minum. Ya nggak sih, seperti yang aku ceritain tadi, kita makin lama makin tua. Banyak zat-zat baik yang tidak bisa lagi kita produksi karena kita yang semakin tua, sehingga kita harus dapetin zat-zat itu dari tempat lain berupa suplemen. Beda nanti kita yang dipupuk gini sama yang nggak pakai pupuk itu beda. Saya selalu susah tidur, apa percuma ya kalau konsumsi amote karena selalu begadang? Sebetulnya begadang itu tak ada gunanya. Tapi berbeda jika memang kondisi kita yang sulit tidur, berarti ada gangguan tidur di situ. Begadang itu memang tidak baik, tapi lebih tidak baik lagi begadang tanpa support apapun, tanpa support vitamin, tanpa support suplemen, atau support kesehatan mental, kesehatan badan gitu. Jadi kalau emang punya masalah tidur, menurutku ada baiknya untuk dikonsultasikan, karena sayang waktu kita tidur itu adalah waktu yang paling optimal dan maksimal untuk meregenerasi semua sel yang ada di dalam tubuh. Hati, hepar, paru, ginjal, semua tuh kalau kita lagi bobo itu tuh mereka dikasih waktu untuk merebuild atau membangun ulang fondasi-fondasi yang rusak. Siang kena panas, tadi habis makan tongseng gitu itu kan jelek semua ya buat badan ya. Nah waktu kita tidur itu memberikan waktu yang berkualitas untuk tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri, sehingga kalau misalnya tidurnya kurang, tentu saja kualitas
kesembuhan atau perbaikan diri tadi lebih berkurang gitu ya. Jadi coba dikonsultasikan kenapa kok sulit tidur ya, semoga cepat hilang masalahnya. Dok, minum Amote tapi kolesterol tinggi, aman nggak dok? Ada saran untuk kolesterol tinggi makan apa aja biar sembuh? Kebalik, justru kalau kolesterol tinggi jangan makan apa aja biar sembuh. Nggak sih, sebenarnya kita jangan memusuhi makanan ya. Makanan nggak salah apa-apa kok kita jauhin tuh ya, jangan. Yang benar adalah kita yang menjaga diri dan membatasi. Kalau kolesterolnya tinggi, cari sumber-sumber makanan yang bikin kolesterol tinggi. Tongseng, daging kambing, lemak ya kan, duren, otak, apa mana ya? Empeng tak asam urat nih. Nah tuh kita lebih baik mengatur. Apalagi kalau udah 25 atau 25 tahun ke atas ya, lebih baik jelas harus diatur banget. Boleh kok makan padang, boleh makan sate padang dan lain-lain tadi, tapi diatur seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan yang paling cepat naikin kolesterol tau nggak? Gorengan. Siapa yang bisa hidup tanpa gorengan ya? Tepungnya, minyak kan kalau semakin sering dibuat goreng semakin enak bukan? Ya tapi sayangnya itu yang bikin kolesterol kita tinggi. Jadi jangan kita kemudian mendiskreditkan atau menjauhi makanannya nggak salah, tapi kita yang harus pintar-pintar menjaga hubungan dengan makanan tersebut. Banyakin sayurnya, banyakin buahnya, proteinnya secukupnya aja. Jangan dibiasain makan cuma nasi sama rendang doang, nasinya setengah piring, rendangnya 1 mangkok gitu. Waduh ya, dibarengin setengah piring nasinya, setengah piring sayur sama buahnya, rendangnya 1 mangkok. Ya kalau bisa dikurangin lah ya. Gitu ya. Jadi kita yang harus pinter-pinter menjaga hubungan sama makanan. Makasih Mbak Lilis, makasih Mbak Susi. Dok, berpengaruh kah seandainya kalau minum Amotea nggak rutin? Iya ngaruh sih, ngaruh. Tapi menurutku tetap ada efeknya. Maksudnya tuh walaupun nggak rutin, tapi tetap secara periodik minum Amotea tuh menurutku tetap baik sih daripada enggak sama sekali. Oke, penderita anemia terakhir deh ya. Amankah Amotea untuk penderita anemia? Yang perlu diketahui pada kondisi penderita anemia adalah bukan darahnya tensinya rendah ya, beda loh. Kalau tensinya rendah namanya hipotensi. Kalau kadar hemoglobin atau sel darah merahnya rendah namanya anemia. Dia biasanya akan kekurangan zat besi. Zat besi paling banyak didapat di mana? Di daging merah. Nah, Amote tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Jadi silakan tetap diminum. Oke, satu lagi terakhir. Dok, kalau penderita kanker minum Amote boleh nggak? Nah, ini beda lagi kondisinya. Penderita kanker, kalau pas dia kankernya aja, kondisi kankernya ini menggerogoti tubuhnya. Jadi nutrisi yang harusnya buat otak sama jantung sama jaringan-jaringan ujung tangan, ujung kaki segala macam itu dimakan sama si sel kanker. Jadi si sel kanker ini dia analoginya sebagai seorang monster yang makan semua nutrisi kita, makan semua badan kita. Itu namanya sel kanker. Nah, pada teman-teman yang menderita kanker, daya tahan tubuhnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita. Sehingga untuk makan, gak cuma Amote, semua yang dikonsumsi itu harus dikonsulkan terlebih dahulu, aman apa enggak, dan tergantung juga kondisi kankernya ada di stadium mana, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah gabung, seru banget ngobrolnya, atau aku yang seru sendiri. Semoga ya tadi yang aku
ceritain, yang kita obrolin tadi ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau manfaatnya baik, tolonglah disampaikan ke handai taulan atau teman-teman yang lain supaya menjadi amal kita bersama. Terima kasih buat teman-teman yang udah antusias nanya, nemenin ngobrol dan juga gabung. Sampai ketemu di ngobrol santai bersama Amote berikutnya. Oke, semoga semuanya tetap sehat dan jangan lupa minum Amotenya. Dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.